workshop rekonstruksi dan pengayaan kurikulum program studi dalam rangka kegiatan program akselerasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi mendukung Kampus Merdeka Mandiri Universitas Pancasila Tegal terkait dengan implementasi Permendikbudristek nomor 53. Ya Allah, terima kasih dan karunia. Biarlah pernah kami memberikan supaya tidak muncul kepentingan vested interest dari pejabatnya. Saya sering mata kuliah ini tak masukkan di tengah jalan, mata kuliah ini tak masukkan, itu tidak boleh ya. Jadi tetap bisa masuk dan itu yang penting dokternya ada. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka workshop kurikulum untuk peningkatan. Maka kami mengundang Bapak Ibu dan seluruh prodi yang ada di UPS Tegal untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Sebelumnya saya bacakan pendidikan tinggi Direktorat Bina tahun 2017 sampai dengan sekarang. Nah, jadi memang kita sudah melakukan narasumber yang sangat tepat ya Bapak Ibu. Dari beberapa hal itu termasuk ini Bapak Ibu yang akan S3, S2, masa tempuh guru dan masa kuliah juga berbeda. Kemudian yang berbeda lagi adalah kewajiban aplikasi. Sekarang nggak ada lagi. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, untuk standar terakhir kita dalam membuat pengembangan kurikulum yang terbaru saya pikir adalah Permen 53 tahun 2023 tentang ada sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ini dua buku panduan yang saya pikir sudah di buku panduan itu baik panduan KTP maupun panduan implementasi yang BKM itu bukan buku wajib. Justru buku ini memfasilitasi bila mana ada prodi yang memerlukan. Jadi kalau misalkan perguruan tinggi Jakarta di Semarang ada dapat dibahas seperti ini Bapak Ibu, kita sadar ini juga kurikulumnya masih bingung. Itu yang di kota. Apalagi yang beberapa waktu lalu saya di Papua, tetapi dari banyak pertanyaan juga. Artinya memang terjadi disparitas tentang pemahaman kurikulum ini beragam. Ini Bapak Ibu beberapa hal, dua buku panduan ini yang saya pikir bisa kita baca. Ini saya pikir tidak perlu saya sampaikan karena sudah sadar kita Bapak Ibu bahwa orientasi pendidikan anak-anak kita sekarang sudah seperti karena ditinggal pacarnya, karena kerjakan tugas ibu itu banyak, karena tidak disapa teman-temannya, karena apa itu? Nah, pengertian kurikulum saya pikir juga suatu saat saya di UMS itu bersama dengan Pak dari Lantek, kami sudah dari HPI. BKM itu kira-kira kalau dengan aktivitas internasional bagaimana? Masalah tidak. Justru beliau menyampaikan kalau OB itu dijalankan betul-betul, justru BKM itu bisa. Baru tadi sore kemarin sore dari sumber dari dengan LP3 MP yang juga itu ketika aktivitas internasional justru ditanyakan PKM kok cuma 3 SKS.
yang sekarang katanya ada dari Malaya ya. Kami punya jam profesor dari Malaya juga. Itu cerita di Malaya itu S1 127 SKS. 127 SKS itu 7 semester. 5 semester itu kuliah sampai tugas akhir. Kemudian yang 2 semester penuh itu adalah internship. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa memberikan pengalaman pada mahasiswa kita untuk belajar di luar program studinya pada suasana ketika dia bekerjakan itu tetap diperlukan MBKM ataupun apa namanya. Ya, itu jadi kan sering banyak pertanyaan setelah menterinya ganti nanti MBKM masih ada gitu. Saya katakan menunggu. Nah di permen itu masih ada Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi memang ini Bapak Ibu yang terutama diubah ketika sosialisasi kan sudah dapat ini ya. Kurikulum kita hendaknya kita kembangkan diorientasikan pada kebutuhan pengguna dan salah satunya Bapak Ibu kita harus merumuskan visi keilmuan kita. Jadi visi tujuan program studi tidak lagi visi kelembagaan, tidak lagi tujuan kelembagaan, tetapi adalah visi keilmuan program studi. Ini yang tidak mudah. Harus sesuai dengan aras visi perguruan tingginya, tetapi juga harus ada ilmu yang dikembangkan yang menjadi unggulan kekhasan dari masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang lain adalah mengikuti perkembangan teknologi dan yang kedua kolaboratif. Jadi ini mungkin hanya satu sesi berikutnya mungkin Bapak Ibu atau sudah mengundang stakeholder, mengundang alumni kita mendapatkan masukan bagaimana kurikulum kita mesti sebaiknya. Kemudian juga yang harapannya Bapak Ibu yang dapat tiba ini kan sudah dituntut sampai implementasi kan? Ya, itu kurikulumnya harus adaptif artinya kalau kemarin mahasiswa MBKM ikut kampus mengajar kemudian di fakultas NCP mau diakui dengan apa kan? Nah, oleh karena itu sekarang didorong mandiri supaya sesuai dengan kebutuhan pencapaian CPL masing-masing. Ya. Nah, itu kurikulumnya mestinya bisa memfasilitasi untuk yang kebutuhan pengakuan itu. Ya, misalkan CPL itu sebenarnya kan bisa dicapai sampai semester 5. Sampai semester 5 yang mata pokok itu kita isikan, kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah pilihan, mata kuliah spesifikasi dan seterusnya yang bisa kita gunakan untuk pengakuan. Ya. Ini 3 hal yang terkait dengan kurikulum, tentang landasan kurikulum, visi, misi dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu sudah merumuskan, tapi jangan lupa pasti dan visi misalkan terkait dengan landasan filosofis adalah bukan definisi, tapi filosofi pendidikan yang diterapkan kita disiplin dipadu apakah filosofisme, apakah behaviorisme atau yang lain. Dan kemudian apakah yang dipakai atau punya kekhasan di basic. Nah, tentang otak bisnis, Bapak Ibu sudah menerapkan OBI? Sudah menerapkan OBI? Contohnya sudah seperti apa Bapak Ibu penerapan? Gimana? Contoh penerapan gimana? Ketika kita nyusun MPS suatu mata kuliah, kita kan dibebani CPL kan? Iya. Nah, Saya minta contoh. Betul. Satu mata CPL-nya apa? Nah, betul itu ada yang pertama itu teknologi beton atau teknologi bahan konsumsi dilanjutkan dengan struktur beton 1, struktur beton 2, struktur beton tahan gempa, beton ratakan. Satu mata kelas saja. Nah, ya ini urut Pak. Iya. Karena kalau tidak prereq itu nggak bisa. CPL itu kan
boleh tidak? Tidak boleh. 16 semester itu kan maksimal. Ya. Mungkin barangkali perlu pikir-pikir yang kan S3. Kalau ini diimplementasikan, sudah SKS-nya tambah masa studinya sekarang tidak 14 semester tapi 2 kali 6, berarti 12 semester. Ya, 12 semester itu 6 tahun. Ya. Ini tentang masa studi. Itu tugas akhir. Tugas akhir itu tidak harus skripsi, tidak harus tesis, tidak harus disertasi. Tapi bisa prototipe, bisa model, ya, bisa karya ilmiah. Tetapi kita kesulitan kalau S1 agak mudah. Misalkan dengan proyek, dengan prototipe dan seperti yang dikatakan, tesis mau diapain? Disertasi mau diapain? Yang setara itu susah. Ya, kalau S1 kan memang latihan penelitian, bagaimana dia menemukan permasalahan, kemudian mencari metode dengan tepat, mencari data. Jadi saya coba, apakah masih ada itu? Kalau kita perhatikan pada permen ini, ayat 15 pasal 15 ayat 23 itu, yang dulu tidak pernah ada istilah kita, sudah dicek. Permen itu nomor 3 tahun 2020, permen 44 nomor 2015 tidak ada istilah kita. Jadi MBKM itu pada DKM merupakan program untuk memfasilitasi mahasiswa belajar 3 semester maksimal di program sarjana atau sarjana. Bisa 1 semester setara 12 KS di prodi yang berbeda pada PT yang sama. Bisa masa tertentu sudah ada metode pembelajaran, ada kan biasanya di dalam RPS yang baru. Jadi istilahnya saya sebutnya dengan RPS, tapi perencanaan proses yang JPL 1, JPL 2, JPL 3. Jadi caranya mungkin dari kemarin dirikas, kemudian dicocokkan dengan misalkan lagi apa PKN, misalkan lagi mata pelajaran seperti. Jadi kita berkata saja, misalkan apa yang kita nilai pertama, beberapa bulan lalu saya di Jakarta ada CPNK, di mata kuliah B ada CPNK yang terkait dengan JPL ini, di mata kuliah C juga ada demikian. Misalkan di JPL di mata kuliah B terkait dengan asesmen lapangan atau praktikum, model portofolio seperti apa yang bisa diterapkan oleh mahasiswa kami terkait dengan portofolio untuk kegiatan praktikumnya. Jadi untuk LPS berkaitan dengan model belajar itu, misalkan kita mau konversikan 10 SKS atau mungkin 20 dengan mata kuliah yang berbeda-beda, itu kan akhirnya kami susah di dalam CPL-nya seperti apa. Sementara itu kadang-kala itu di magang itu kira-kira penilaiannya seperti apa? Mahasiswa dapat berbudidaya dan apakah bisa dengan tes? Dengan tes objektif bisa nggak? Berarti tidak bisa. Berarti dengan non tes. Kemudian yang dinilai itu apanya? Keterampilannya atau hasil budidayanya? Keterampilan maupun hasil budidayanya. Kalau menilai keterampilan, apa yang harus kita lakukan? Ya. 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 Berarti kan kalau menilai keterampilan, itu kan punya keterampilan yang cukup dan mata kemampuan dan kemudian kita S1 menjadi 8 S1 itu
Bahkan waktu itu disepakati kalau itu kesulitan, ya sudah diakui gelondongan 20 SKS magang, Bu ya. Gelondongan mengatakan magang, tidak kimia analitik, kimia fisik, kimia organik gitu. Ada masing-masing ada itu. Yang membagi tugas, kemudian yang menentukan mata kuliah dan mengkoordinir RPS-nya ya. Ini ketua kelompok bidang. Kalau yang mau validasi itu malah saya yakin. Ya. Berarti ya. Itu pun istilahnya kan? Ya, ya, apapun istilahnya. Terima kasih Bro Edi. Rumpun ilmu itu di SK kan ya Pak ya? Kalau waktu saya itu ada SK-nya. Iya, ada. Ada SK-nya kan? Ada. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu. Pertanyaan dari Ibu Yuvita. Kebetulan kami dari FKIP masih banyak yang belum merumuskan visi keilmuan. Untuk beberapa bulan ke depan, mungkin sampai November, kami harus maju akreditasi dan ditargetkan unggul begitu. Nah, ternyata dari pengalaman kemarin Prodi IPA, nah, ketika saya rumuskan visi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris visi keilmuan, dibilang sepertinya wagu gitu ya ibaratnya, karena kami memang hanya merumuskan, menurunkan dari universitas, visi universitas dan fakultas. Yang intinya di situ ada literasi. Nah, kemudian kebetulan kami kan bahasa nih Pak. Jadi literasi yang kami dari ciri khas prodi begitu. Literasinya di literasi pembelajaran bahasa Inggris. Ditanya, Bu, literasi universitas itu sebetulnya paham nggak? Itu mengarahnya ke bisa mengambil yang lebih tinggi. Jadi sebaiknya di CPMK itu agak tinggi. Jadi misalkan menganalisis apa menerapkan, tetapi di sub CPMK-nya ketika kita melaksanakan pembelajaran tetap dari penguasaan teori dulu, menguasai atau mendiskusikan, yang kedua menerapkan, yang ketiga baru. Jadi saya pikir yang saya lakukan begitu, tapi kita mengembangkan mata kuliah itu tidak basisnya materi. Tetap CPL, CPMK, kemudian sub CPMK-nya dirumuskan bersama materi itu. Contohnya ya. Jadi seperti tadi kan ada dibudidayakan apa jenis-jenis udang, itu kan harus prosesis. Nah, semacam itu. Bapak yang tahu persis dengan materi. Nah, kemudian pengakuan 6 bulan ya. 6 bulan 20 SKS. Bagaimana jika makin tidak sesuai dengan JPL? Ya, ya. Ya, jadi gini Pak. Repotnya kan kalau mahasiswa ikut program basic ya. Kalau kita yang kita rencanakan kan umumnya sudah sesuai. Nah, ini kami dulu dengan begitu menyusun proses bagaimana proses pengakuan. Karena dengan dulu Pak yang program MSc itu banyak program ini yang tidak mau mengakui apa setiap bidang ilmu kan berbeda. Literasi teknik mungkin juga itu definisikan sendiri. Literasi bahasa pasti luas. Tetapi untuk kekuatan literasi bahasa itu apa yang
yang berorientasi pembawa acara, Tuhan maklumahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menikmati dan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Anwar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Acara workshop rekonstruksi dan pengayaan kurikulum ini bagus sekali, sehingga membantu kami ya, ketika kami masih kebingungan kaitannya dengan kurikulum, kaitannya dengan DPR. Semoga acara ini terus dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Hartanti SSI MSc, Wakil Dekan 1 FPI Kabupaten Sragen. Di sini saya mewakili Prodi Budidaya Perairan karena berhalangan hadir. Dengan adanya workshop kurikulum dengan narasumber Prof. Edi sangat membantu sekali dalam baik itu prodi dan fakultas dalam merancang dokumen kurikulum yang menyesuaikan Permen 53. Saya harap setelah workshop ini materi-materi yang sangat luar biasa dari Prof. Edi dan dibantu oleh LP3 dapat segera disusun oleh prodi masing-masing, baik itu di FPIK, prodi BDP maupun prodi PSP dan seluruh prodi yang ada di Universitas Pancasakti Tegal, sehingga nanti bisa digunakan implementasinya pada tahun 2025. Semangat untuk prodi untuk segera menyusun dokumen kurikulum masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fahmi dari Prodi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, salah satu peserta dari workshop rekonstruksi kurikulum yang diadakan oleh Universitas Pancasakti Tegal. Saya sangat bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini karena banyak hal yang saya dapatkan dan sangat bermanfaat, terutama untuk sebagai dasar kami dari prodi untuk menyusun rekonstruksi kurikulum prodi yang menggunakan implementasi Permen 53. Banyak hal yang kami pelajari dan itu sangat krusial. Mudah-mudahan workshop ini ada keberlanjutannya, jadi langsung praktek usul dari universitas pun akan muncul panduan kurikulum dari universitas, fakultas dan kurikulum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini sangat bagus, bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ada Putri di program studi pendidikan matematika. Dari kegiatan workshop rekonstruksi kurikulum yang diselenggarakan oleh teknik sipil khususnya, alhamdulillah saya pribadi dan secara lembaga prodi matematika, alhamdulillah nanti insya Allah dari kegiatan ini kami akan mengembangkan dari review pengembangan kurikulum yang ada
dapat lebih fokus untuk mencapai visi program studi teknik sipil yang baru di UPS Tegal, yaitu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan infrastruktur berkelanjutan. Kami berharap supaya kelak program studi kami dapat menjadi benchmark bagi program studi teknik sipil di seluruh Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan jalan mengedepankan infrastruktur berkelanjutan. Terima kasih.